diselesaikan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satu masalah yang belum selesai. Ya, bahkan masalah yang belum kita hadapi sudah Tuhan selesaikan. Sehingga saat muncul masalah, kita tidak harus kebingungan, kita tidak harus ketakutan. Ya, kenapa? Tuhan menyertai kita. Apa yang membuat kita takut? Harusnya nggak ada. Gitu. Tapi ternyata kita masih bisa takut dengan berbagai tingkatannya. Ya, tingkatan paling rendah itu gelisah, cemas, ya, kebingungan. Itu kebingungan itu tingkatan paling rendah dari ketakutan. Yang sampai betul-betul takut gemetar gitu ya. Takut teror, takut ngeri. Ya, padahal semua itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Ya, karena ketakutan yang benar itu hanya satu. Bukan takut ngeri, tapi justru takut yang benar. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kalau kita memang takut akan Tuhan, kita makin dekat sama Tuhan. Kita mengalami yang baik, makin dekat sama Tuhan. Kita mengalami yang tidak kita harapkan, kita juga makin dekat sama Tuhan. Nah, itu wujud dari takut akan Tuhan. Nah, hasilnya apa? Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut dengan yang lain. Ya, dengan yang lain kita akan mengatakan kebenaran, bukan hanya baik. Ya, kita mengatakan kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, walaupun berisiko saat kita menyampaikan kebenaran tadi. Ya, kenapa? Iblis dan dunia dia selalu berusaha dengan keras, dengan susah payah untuk kita ciptaan baru ini bungkam. Tidak berani mengatakan kebenaran. Ya, kompromi. Ya, takut ditolak, takut ditentang, takut dimusuhi, takut dibenci. Ya, tadi saya katakan, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak takut dengan yang lainnya. Ya, bukan berarti ngawur, tapi kita hadapi dan kita selesaikan dengan bijaksana. Nah, malam ini terkait dengan tema yang tadi sudah disebut Bu Yeni, yaitu menggunakan otoritas kuasa. Nah, ingat, Allah Bapa kita maha kuasa. Kita tidak maha kuasa. Tapi kekuasaan yang dimiliki Allah Bapa ya, ditanam di dalam kita. Sehingga kita punya akses, ya, punya jalan untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki Allah Bapa. Ya, jadi kita tidak punya kekuasaan karena kita ciptaannya. Tapi kabar baiknya, karena kita anaknya, kita kenal identitas kita, kita mengenal jati diri kita, bahwa kita gambar Allah. Kita anak Allah. Ya. Nah, gambar dan anak ini bisa dipakai bergantian. Tapi anak yang seperti apa? Nah, anak bukan anak-anak kecil. Ya. Kita anak yang terdidik, terlatih. Yaitu apa? Dewasa. Ya, sehingga saat kita menjalani hidup sebagai anak yang dewasa, artinya dapat dipercaya. Nah, otoritas kuasa tadi makin nyata, termanifestasi melalui hidup kita. Nah, jadi
otoritas kuasa tadi kita gunakan untuk siapa dulu? Untuk kita masing-masing. Ya, jadi semua hal yang bukan dari Allah, ya, yang mengganggu kita, yang paling sering itu masalah. Masalah yang berdatangan dalam hidup kita. Bisa masalah kecil, bisa masalah besar. Tapi kabar baiknya, karena kita sudah punya kuasa, kita selalu disertai Tuhan Allah, maka kita bisa melatih diri kita. Untuk apa? Mengatasi masalah. Ya. Jadi begitu kita cemas, begitu kita bingung, ingat apa yang kita lakukan? Mendekat pada Allah. Saat kita mendekat pada Allah, berarti kita sedang menjalankan, kita sedang sengaja melatih diri untuk mendekat pada Allah. Tadi takut akan Allah. Jadi kita mendekat pada Allah. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, gitu ya. Tapi kita sengaja, aku mau mendekat padamu, Bapak. Aku tidak mau hal ini, aku tahu bukan kehendakmu, aku tidak mau ini berlama-lama. Nah, apa yang bukan kehendak Allah? Dosa dan semua akibatnya. Itu bukan kehendak Allah. Nah, ingat, dosa dan akibatnya itu apa saja? Tentu dosa, satu. Kedua, akibatnya apa? Sakit penyakit. Itu bukan kehendak Allah. Sakit penyakit apapun itu bukan kehendak Allah. Kutuk bukan kehendak Allah. Permusuhan, perselisihan, ya, pertentangan, itu bukan kehendak Allah. Kemelaratan, kemiskinan, itu bukan kehendak Allah. Ya, jadi kita tahu, hal negatif itu bukan kehendak Allah. Hal yang buruk bukan kehendak Allah. Kecuali satu, ingat, kehendak Allah adalah kita bisa mengalami penderitaan. Penderitaan bukan karena kita menjadi penjahat. Penderitaan bukan karena kita nakal. Penderitaan bukan karena kita kurang ajar. Penderitaan karena kita menjadi pelaku firman. Penderitaan karena kita memberitakan Injil. Pemberitaan karena kita menjalani hidup sebagai anak Allah, sebagai gambar Allah. Ya, hanya satu itu yang Tuhan izinkan. Bahkan dia, ya, kalau dikatakan dia menghendaki, nanti kita semua menderita, ada yang nggak siap, gitu, ada yang tidak mau. Ya. Jadi lebih apa ya? Lebih ringannya, lebih sederhananya, satu hal yang Allah izinkan. Kalau tidak mau dikatakan Allah kehendaki, ya. Satu hal yang Allah izinkan, yaitu kita mengalami penderitaan karena kita menjadi pelaku firman. Hanya itu. Semua yang buruk, yang bukan kehendak Allah, yang bukan penderitaan tadi, kita punya otoritas kuasa untuk menolaknya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Bagaimana sekarang kita menggunakan otoritas kuasa ini? Nah, tentu ada dasar ayatnya. Ya. Jadi otoritas kuasa ini bukan untuk mengatasi masalah, tidak. Ya. Tapi otoritas kuasa ini kita mengalami hidup dengan segala kelimpahannya. Ya, kita mengalami hidup di bumi seperti di surga. Nah, itu perlu kita menggunakan otoritas kuasa ini. Kenapa? Iblis dan dunia tidak mau kita mengalami hidup dengan segala kelimpahan. Ya. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Nah, dunia ini berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut arus dunia. Itu kebinasaan. Ya, kebinasaan di mana? Lautan api.
Seperti itu ya. Nah, dunia maunya seperti itu. Iblis juga maunya gitu. Kenapa? Iblis tidak punya tempat. Di surga sudah tidak punya tempat. Dia masih ada di dunia ini. Ya. Tapi begitu kita ahli waris Allah, bumi ini menjadi warisan kita. Dengan kata lain, bumi ini menjadi milik kita, anak-anak Allah. Sehingga dengan kata lain, iblis tidak punya tempat di bumi ini. Ya. Jadi dia kebingungan. Begitu kita tahu kebenarannya, ya, kita mendeteksi ya, ada kegiatan iblis, kita punya otoritas kuasa untuk usir dia, sehingga dia kebingungan. Memang dia tidak punya tempat di bumi ini. Ya, tempat dia di mana? Di dunia orang mati. Ya, bukan di dunia orang hidup ini, bukan. Ya, tempat dia di dunia orang mati. Dan akhirnya di lautan api. Kayak gitu. Oke, ayat pertama Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi manusia itu butuh makan. Ya, kalau perutnya kenyang, nah dia tenang tuh. Emosinya terkontrol, pikirannya terkontrol, ya, perkataannya terkontrol, semuanya. Ya, jadi perut ini pegang peranan. Ya, begitu perutnya kenyang, secara tubuh jasmani, ya, nah, yang lain mudah dikendalikan. Ya. Tapi begitu lapar, sudah itu bahaya tuh, orang lapar. Ya, begitu lapar, dia pikirannya akan kalah oleh perasaannya. Maka kita belajar menggunakan otoritas kuasa ini untuk apa? Pertama kali adalah mengendalikan, menguasai. Kita sudah belajar apa yang kita kuasai pertama kali? Diri kita sendiri. Ya. Khususnya di bagian apa? Khususnya di bagian pikiran. Ingat, pikiran adalah lokomotif. Emosi, perasaan, keinginan, dan lain sebagainya, sikap, perilaku, itu gerbong. Ya. Begitu kita kuasai pikiran kita, yang lain itu mudah untuk ditundukkan, mudah untuk dikuasai, mudah untuk dikendalikan. Tapi di sini diingatkan, kalau sudah bisa menguasai pikiran, jangan sekedar dikuasai, digunakan pikiran tadi ya, dengan benar. Jadi pikiran tadi menjadi alat, menjadi perlengkapan kita, perlengkapan rohani kita. Ya, saya harap teman-teman nangkep ya. Jadi kita masing-masing punya pikiran, kendalikan. Jangan sampai orang lain yang mengendalikan. Jangan sampai situasi keadaan mengendalikan pikiran kita. Ya, atau perasaan kita sendiri mengendalikan pikiran kita. Tidak. Ya. Kita sebagai anak Allah, kita sebagai ciptaan baru, kita sudah punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, begitu tadi ya, perut lapar, ya, tapi kita sudah terbiasa, terdidik, terlatih. Ya. Perut bisa lapar, tapi kita tetap kendalikan. Enggak, perut harus tunduk. Ya. Semakin dia berontak, nah, semakin kita tundukkan dia dengan apa? Puasa.
Jadi puasa ini juga bagian dari, bukan supaya otoritas kuasa kita kuat, tidak. Ya. Puasa ini bagian dari kita melatih diri untuk tunduk kepada Tuhan dan firman. Jadi puasa bukan untuk mengusir setan, bukan. Ya. Puasa untuk kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan pikiran terutama, ketaatan Kristus. Sehingga hasilnya tadi, ya, kita dikenyangkan bukan dengan makanan jasmani, tapi kita dikenyangkan dengan yang dari Tuhan, lebih dari roti. Ya, Matius 4 ayat 4, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita memiliki makanan-makanan bukan untuk jasmani saja, tapi kita memperoleh makanan-makanan yang supernatural, yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan emas perak. Nah, itu bukan hanya mengenyangkan perut kita, tapi memuaskan hidup kita. Kayak gitu ya. Jadi kita kejar yang terutama. Apa yang terutama? Yang kekal, yang supernatural. Hidup dengan segala kelimpahannya, hidup di bumi seperti di surga. Nah, itu yang kita kejar. Ya, kita sudah memiliki kerajaannya, surga itu tanah air kita. Nah, kenapa kita kejar? Supaya kita mengalami kehidupan di bumi seperti di surga. Kenapa? Walaupun kita mengatakan, ya aku ciptaan baru, aku warga negara kerajaan surga, ya, apakah otomatis kita mengalami kerajaan surga? Tidak. Ya, tidak otomatis. Kita perlu sengaja. Aku sengaja mau mengalami hidup di bumi seperti di surga. Nah, tapi terkait dengan tema malam ini, kita tidak melebar ke sana. Kita persempit dengan otoritas kuasa. Oke, lanjut ya. Jadi kuasa tadi sudah ada di dalam kita. Bagaimana kita melatih diri, ya, bagaimana kita menjalani hidup sebagai murid Tuhan, itu bagaimana kita menggunakan kuasa tadi. Yang paling sering bisa kita lakukan adalah menggunakan mulut kita. Yang paling mudah, paling sederhana, ya, menggunakan perkataan kita. Karena sesuai dengan Amsal 18 tadi, Amsal 18, 20, 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi perkataan kita ini hati-hati saat kita ngomong. Ya. Kenapa? Karena kuasanya ada di perkataan kita. Ya, selain yang lain-lain ya, tapi awal yang menyatakan bahwa kita bisa mengendalikan diri kita, kita bisa mengendalikan pikiran kita, yang paling sederhana, paling gampang adalah perkataan. Kita mengendalikan pikiran kita masih bisa gagal gitu. Kita mengendalikan perkataan kita pun masih bisa gagal, tapi tidak apa-apa. Karena kita sedang dididik Tuhan dan sedang melatih diri, ya, untuk menggunakan otoritas kuasa. Nah, paling awal adalah perkataan. Jadi dengan kata lain, kata-kata kita ini jangan lagi sembarangan. Jangan lagi keluar yang negatif. Kenapa? Kalau betul kita adalah ciptaan baru,
kita sudah tidak memiliki perbendaharaan negatif. Ya, yang ada di dalam kita hidup dengan segala kelimpahannya. Yang ada di dalam kita, apa yang ada di surga, nah itu ada di dalam diri kita semua. Di surga tidak ada kata-kata caci maki. Di surga tidak ada keluh kesah. Di surga tidak ada sungut-sungut. Di surga adanya kata-kata kehidupan, kata-kata berkat. Di surga sakit penyakit tidak ada. Ya. Di bumi ada sakit penyakit, di dunia ada sakit penyakit. Nah, perkataan kita ini yang menghancurkan sakit penyakit. Kenapa? Karena sakit penyakit itu pekerjaan iblis. Ya, tadi saya katakan ya, sakit penyakit itu rombongan dari dosa, akibat dari dosa, sakit penyakit, kutuk, kemelaratan, kemiskinan, perpecahan, persekian, kebencian, ya, itu dari musuh, dari iblis semua. Jadi kita punya kuasa untuk menghancurkan semua perbuatan iblis. Sehingga betul-betul iblis dan perbuatannya tidak dapat menjamah kita. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya gunakan perkataan ini. Gunakan mulut kita. Ya, jadi kata-kata itu diganti. Ya. Kenapa? Identitas kita tadi ya, identitas atau jati diri kita sudah dipulihkan ke dalam gambar Allah. Oke, kita sudah belajar cukup lama. Bagi yang baru-baru juga jangan khawatir ya. Ada Roh Kudus yang akan nolong masing-masing kita. Dengan kata lain, kita dari manusia dunia, kita dirubah. Kita mengalami transformasi. Roma 12 ayat 2 mengatakan metanoia, metamorfose. Pembaruan pikiran itu metanoia, metamorfose. Digambarkan dari ulet bulu menjadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu. Nah, itu transformasi. Kita mengalami transformasi sekali. Ya, setelah tadi dari ulet bulu, kepompong, kupu-kupu, sudah sekali. Dia tidak kembali menjadi ulet bulu lagi, tidak. Ya, dia tidak kembali menjadi kepompong lagi, tidak. Dia menjadi kupu-kupu. Kita juga sama. Kita dari orang dunia menjadi anak Allah. Sekali saja. Ya. Tapi kita mengalami perubahan terus-menerus. Transformasinya sekali menjadi anak Allah. Tapi tadi perubahannya dari anak-anak Allah yang kecil-kecil, ya, meningkat menjadi remaja, menjadi orang muda, menjadi dewasa. Itu terus-menerus perubahan dari anak-anak sampai menjadi dewasa. Itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Termasuk dalam menggunakan perkataan kita. Ya. Jadi seiring dengan kita mengenali jati diri kita, seiring kita bisa menata perkataan kita. Jadi perkataan kita tidak menentukan siapa kita, tapi siapa kita, jati diri kita ini yang menghasilkan perkataan yang penuh kuasa. Saya ulang ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh ya kalau gitu aku harus jaga kata-kataku ya, aku harus tata perkataanku. Tapi itu tidak berdiri sendiri. Kenapa aku bisa menjaga perkataanku? Karena memang itulah jati diriku. Ya. Aku tidak akan lagi berkata-kata sembarangan. Kata-kataku ini adalah kata-kata kehidupan. Kata-kataku ini adalah kata-kata berkat. Kata-kataku ini adalah kata-kata kesembuhan.
kata-kataku ini adalah kata-kata mujizat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang itulah diri kita sebagai ciptaan baru. Ya, begitu kita muncul kata-kata negatif, misalnya muncul sungut-sungut, muncul keluh kesah, muncul kerutuan, kita langsung ingat itu kan. Ya, aku ciptaan baru, aku tidak. Itu bukan bagianku lagi. Nah, itu bukan diriku, bukan jati diriku. Ya. Jadi begitu muncul, ingat itu bukan kita. Ya. Itu memori yang tertanam di dalam jiwa dan tubuh kita muncul lagi itu. Ya, maka harus dirubah terus-menerus. Sehingga tidak terus bermunculan. Ya, seperti itu ya. Jadi jati diri kita yang sejati adalah mengeluarkan kata-kata kehidupan, mengeluarkan kata-kata berkat. Tadi di atas saya katakan untuk diri sendiri. Misalnya hubungan keluarga kita bermasalah. Nah, kita perkatakan tidak. Karena aku anak Allah, hubungan keluarga ini makin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Pekerjaan kita bermasalah. Karena aku anak Allah, aku perkatakan pekerjaanku makin baik. Keuanganku bermasalah. Karena aku anak Allah, keuanganku semakin baik. Nah, itu cara menggunakan otoritas kuasa yang praktis. Artinya apa? Sehari-hari dari yang kecil-kecil. Sakit pusing. Karena aku anak Allah, aku tolak sakit penyakit pusing. Termasuk rasa pusing ini pun tidak ada lagi. Kenapa? Allah menghendaki aku sehat supernatural. Jadi untuk mengatasi sakit pusing, ngomong gitu. Walaupun kita bisa minum obat, ya, tapi latihlah untuk tidak. Ya, dari penyakit yang ringan-ringan ini, aku melatih menggunakan otoritas kuasa dari Tuhan. Sehingga nanti begitu kita menghadapi hal yang semakin berat dalam tanda kutip, kita tidak lagi gugup, kita tidak lagi bingung. Kita tahu menggunakan otoritas kuasa. Kenapa? Karena otoritas kuasa yang Tuhan tanam di dalam kita itu otoritas kuasa supernatural yang mengalahkan dunia. Ya, semua yang berasal dari dunia kalah oleh otoritas kuasa yang kita miliki dari Tuhan. Sehingga hidup kita semakin tajam, ya, dalam berkata-kata semakin tajam, semakin akurat. Jadi tidak lagi kata-kata sembarangan, tidak asal ngomong, gitu ya. Jadi kita betul-betul bukan ngirit berkata-kata, tidak, ya, tapi kita berkata-kata, memperkatakan kehidupan, memperkatakan berkat, memperkatakan kesembuhan, memperkatakan kemerdekaan kebenaran, ya, memerdekakan dari semua masalah. Nah, satu itu. Kedua, ya. Nah, kita dalam menjalani hidup ini pernah kita tersakiti. Atau kalau tidak tersakiti, kita menyakiti orang lain. Ya, dengan apa? Dengan perkataan kita. Nah, saat kita, oh ya ternyata tanpa aku sadari perkataanku membuat orang tersinggung, membuat orang kecewa. Ya, kalau kita ingat itu dan kita ketemu orangnya, apalagi sering kita ketemu orangnya, mintalah maaf. Rendah hatilah, minta maaf. Sorry ya, kalau selama beberapa tahun ini, selama beberapa waktu ini, tanpa aku sadari aku membuat kamu jengkel, aku membuat kamu tersinggung, aku membuat kamu kecewa. Ya, nggak apa-apa, itu baik gitu.
Kenapa? Kita tadi sedang sengaja merubah diri. Transformasinya sekali, tapi perubahan hidup ini sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kita biasakan. Ya, sehingga kita terbiasa menggunakan otoritas kuasa dari mulut kita ini. Nah, dengan demikian, bukan hanya jiwa kita yang dibaharui, tapi juga termasuk jasmani kita dibaharui. Sehingga roh, jiwa, tubuh kita satu kesatuan, hidup dengan segala kelimpahannya. Hidup di bumi seperti di surga. Bukan hanya roh kita, tapi juga jiwa dan jasmani kita. Kalau sudah terbiasa hidup seperti itu, kita akan mengalami yang jauh melampaui yang dapat kita bayangkan. Tahu-tahu yang kita kerjakan, bidang-bidang kehidupan kita tadi, wah, melimpah dengan berkat Tuhan, melimpah dengan janji-janji Tuhan, dan kita tidak terpesona dengan hal tadi, ya, justru membuat kita semakin kagum akan Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi ada peningkatan dalam hidup kita, membuat kita semakin mendekat pada Tuhan. Ya, meningkat yang baik, semakin baik, ya, membuat kita semakin kagum akan Tuhan, membuat kita semakin takut akan Tuhan, membuat kita semakin dekat akan Tuhan. Dimulai dari hal yang sederhana, yaitu apa? Perkataan. Kita semua pasti bisa, ya, melatih perkataan kita, melatih lidah, bibir, mulut kita, pasti bisa. Ya, tapi ingat, itu rangkaian dari jati diri kita. Jadi tidak terlepas dari jati, oh ya, karena aku anak Allah, aku ciptaan baru, maka aku tidak mau lagi ngomong sembarangan. Kata-kataku adalah kata-kata kehidupan, kata-kata berkat, kata-kata kebenaran, kata-kata kesembuhan. Semua yang benar, semua yang kudus. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat, bisa dikaitkan dengan firman di Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap didengar, yang namanya kebajikan, pikirkan itu. Nah, sekarang bukan hanya dipikirkan saja, tapi diperkatakan. Karena itu ya Allah kehendaki untuk kita alami. Ya, bukan hanya untuk kita saja yang mengalami, tapi orang-orang di sekeliling kita juga bisa mengalami. Ya, jadi Allah tidak membuat kita egois, tidak. Ya, pertama kita mengalami dulu, oh semua yang manis, yang sedap didengar, yang kudus, yang benar, yang adil, yang namanya kebajikan dan patut dipuji, kita mengalami itu, sehingga kita bisa membuat orang-orang di sekeliling kita mengalami yang sama. Kita mulai terlatih nih, pikiran kita terlatih, perkataan kita selaras sejalan dengan pikiran kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi pertama kita pikiran oke, beriringan dengan pikiran dirubah, dibaharui, kata-kata kita ngikut. Sekali lagi tidak otomatis. Kita yang memilih, kita yang memutuskan. Oke, lanjut. Di sekeliling kita ini masih banyak banget perkataan negatif. Perkataan yang menakutkan, kepahitan, kebencian, ya, yang membuat orang sakit hati, membuat orang tersinggung, kecewa, banyak banget gitu. Nah, kita punya otoritas kuasa untuk menghancurkan semua itu. Bahkan kalau orang sudah kena akibat dari perkataan negatif ini, bisa sakit ya, bisa sakit penyakit tadi, ya, sakit baik di jiwa maupun sakit di fisik. Nah, kita punya otoritas kuasa untuk menyembuhkannya.
sampai di sini ya. Nah, saya buka nih, geser sedikit dari sisi perang rohani. Ya, ingat, iblis itu musuh kita, bukan manusia musuh kita. Iblis musuh kita, tapi musuh yang sudah dikalahkan Tuhan Yesus, dan kemenangan yang diraih Tuhan Yesus diberikan pada kita. Dengan kata lain, iblis musuh kita, tapi kita tahu kebenarannya. Iblis takut sama kita, dia gemetar sama Tuhan. Ya, dengan kita mengerti kebenaran ini, maka iblis pun takut sama kita. Ya, bukan berarti kalau iblis takut sama kita, dia tidak menyerang kita. Enggak. Ya, dia tetap menyerang kita. Tapi ingat, medan perangnya ada di mana? Medan perangnya ada di pikiran kita. Jadi, ini luar biasa nih. Ya. Kenapa kita perlu membarui pikiran? Kenapa? Supaya iblis tidak berkesempatan menyerang kita, membuat kita stres, membuat kita kecewa, membuat kita takut, membuat kita cemas. Nggak sempat dia. Kenapa? Lah medan perangnya di pikiran kita yang menguasai gitu. Sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk menjamah kita. Jadi dengan kata lain, kalau sampai kita kecewa, sampai kita tersinggung, sampai kita sakit, nah kita buka celah buat musuh. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Bertobat. Terima kasih Tuhan. Itu apa? Mendekat pada Tuhan. Waduh Tuhan, aku kelewatan itu. Ya, aku jengkel sama orang, aku tersinggung sama orang, sehingga aku jadi badanku meriang, ya, badanku tidak enak. Aku minta ampun Tuhan. Aku tidak mau ini berlama-lama. Ya, aku tunduk padamu Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau juru selamatku. Aku bangkit, aku melangkah. Ya, untuk melakukan kehendak-Mu lagi. Nah, kayak gitu caranya. Ya, jadi itu perang. Perang begitu kita, kena serangan musuh nih ya, nggak usah kebingungan, langsung tenang, mendekat pada Tuhan, musuh akan pergi. Sesederhana itu, karena Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduk pada Allah, lawan iblis. Jadi kita tunduk pada Allah, sekaligus saat kita tunduk pada Allah, kita lawan iblis. Tadi, gejala-gejala dari musuh tadi, ya, kita hancurkan. Itu menggunakan otoritas kuasa. Dari mana? Mulut kita. Kayak gitu ya. Nah, selain hal negatif yang di atas tadi saya sebut ya, ada kepahitan dan lain sebagainya, ada peperangan, itu karena perkataan semua itu. Tapi perkataan juga bisa menjadi apa? Sumber kehidupan. Sumber segalanya Allah Bapa. Ya, karena Allah Bapa hidup di dalam kita, satu dengan kita, maka saat kita bisa menggunakan mulut kita dengan benar, maka tadi di atas juga saya katakan ya, mulut kita ini melepaskan, mengalirkan kehidupan, mengalirkan kesembuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan sukacita, mengalirkan mujizat, semua hal yang baik dari surga mengalir melalui perkataan kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita betul-betul gunakan seluruh keberadaan kita, terutama mulut kita ini, untuk apa? Mengalirkan kehidupan seperti di surga, baik untuk diri sendiri, orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita, sampai sejauh mungkin orang-orang yang terhubung dengan kita. Nah, selain itu, perkataan juga bisa mengarahkan
maksud dan tujuan Tuhan untuk orang lain. Ya, mengarahkan orang lain yang kekurangan untuk bisa mengalami penyediaan Tuhan, untuk mengalami kemenangan, ya, untuk mengalami hal supernatural. Kita bisa mengarahkan orang, ya, bukan mendikte orang, tidak, ya, bukan mengendalikan orang lain, tidak, ya, tapi kita bisa menyampaikan kebenaran, ya, supaya orang tadi keputusannya di orang tadi, bukan di kita. Maka saya katakan kita hanya memberi petunjuk, memberi arahan, ya, biar orang tadi yang melangkah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari kita. Jadi kita tidak mendikte orang, kita tidak mengendalikan orang, tapi kita mendidik orang lain bersama Tuhan. Ya, selain itu kok memang dia kewalahan gitu ya dalam mengatasi sakit penyakit, ya kita sembuhkan dia dengan otoritas kuasa dari Tuhan. Ya, dia terpuruk, ya, tidak bisa bangkit sendiri, kita beri semangat, kita sampaikan harapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan Tuhanmu, juru selamatmu, dan dia mengasihimu, dan dia tidak ingin kamu seperti ini. Kita sampaikan kebenaran tadi, ya, dia bangkit lagi. Oke, sekarang prakteknya. Prakteknya bagaimana? Kita menggunakan perkataan kita. Yang pertama, kita bisa bernubuat. Bernubuat itu apa? Bernubuat adalah memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan maksud Tuhan, memperkatakan kehendak Tuhan, memperkatakan rancangan Tuhan. Ya. Jadi bernubuat itu nggak rumit gitu ya, nggak usah seperti apa demi, sederhana saja. Ya. Bernubuat adalah membuka orang-orang untuk, oh Tuhan ternyata seperti itu. Oh ternyata hidupku tidak asal hidup ya. Ternyata aku diciptakan, aku menjadi ciptaan baru. Berarti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk diriku. Nah itu bagian dari bernubuat. Bernubuat adalah membangun orang lain. Bagian dari karunia, ingat ya. Bernubuat itu bagian dari karunia. Nah ingat, semua karunia itu untuk mendidik orang lain, menguatkan orang lain, membangun orang lain, menghibur orang lain. Itu bernubuat. Ya, jadi membuat orang tidak terpuruk, justru membuat orang bersemangat, bukan sekedar bersemangat, tapi menjalani hidup sejalan dengan kehendak Allah, ada di dalam rancangan Allah. Roma 12 ayat 6 mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kita bernubuat tidak asal bernubuat. Kita betul-betul dapat dari Tuhan untuk yang bersangkutan. Kita sampaikan, Tuhan, orang ini mengalami begini Tuhan. Apa yang kau kehendaki? Ya, artinya apa? Kita tidak asal bernubuat, tapi betul-betul kita memperoleh dari Tuhan untuk kita sampaikan pada seseorang. Ya, jadi tidak ngawur. Kenapa bisa gitu? Saya katakan, karena kita dewasa. Ya, jadi ini tidak bisa dilakukan anak-anak. Nah, bisa juga gitu ya, dipakai Tuhan. Tapi pada umumnya orang yang sudah dewasa rohaninya, dia bisa bernubuat dengan tepat. Nah, selain bernubuat, membangun, mendidik,
menghibur, menguatkan, ya, juga otoritas kuasa ini kita bisa gunakan untuk apa? Sepakat dengan seseorang. Itu apa? Menyatukan iman. Ya, sepakat tadi. Matius 18 ayat 19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita tahu, yang kita minta itu sejalan dengan kehendak Allah, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, pasti jadi. Yang diantara lagi di atas, kita hancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, pasti jadi. Kenapa? Otoritas kuasanya bukan milik kita, tapi otoritas kuasa yang sudah Tuhan buktikan dari beribu-ribu tahun dan sampai hari ini dan terus-menerus otoritas kuasa tadi berfungsi. Ya. Jadi tidak berhenti di masa lalu, tidak berhenti di kemarin, tidak. Sampai sekarang, bahkan sampai di waktu yang akan datang, otoritas kuasa tadi terus bekerja, tidak pernah berhenti. Begitu ya. Yang ketiga, selain kita setuju dengan orang, sepakat dengan orang, kita juga bisa menggunakan perkataan kita sebagai otoritas kuasa untuk mengatasi masalah dalam hidup ini. Maka masalah tadi pasti nyingkir, pasti kocar-kacir. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kita yakin, kenapa? Kita sudah dikaruniai iman. Kita bisa bimbang, tapi pilih tidak. Ya, karena aku ciptaan baru, dan aku disertai oleh Allah Bapakku, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Justru aku makin yakin, aku makin kagum akan Allah Bapakku. Ya, jadi kita tidak Tuhan, aku punya masa begini, tolong aku. Tidak. Ya, kita ngomong sama masalah tadi. Masalah apapun nama masalahnya. Masalah keuangan, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, ya, masalah karir yang dipersulit orang lain, apapun itu. Kita ngomong sama masalah tadi untuk berhenti dia, berantakan dia, diganti dengan kehendak Allah yang jadi. Hidup dengan segala kelimpahannya, hidup di bumi seperti di surga. Sampai itu jadi, dan pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena tadi kita dikatakan dengan iman. Ya, tetapi percaya dengan iman bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Yang kita katakan pasti jadi. Kenapa? Karena Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Artinya apa? Tuhan yang menggenapi apa yang kita katakan terjadi. Karena kita katakan sejalan dengan kehendak Tuhan. Sesederhana itu. Nah, lanjutnya, yang berikutnya. Nah, kita juga bisa berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Mendekat pada Allah, ngomong sama Allah. Ya. Untuk apa? Menerima yang sudah Dia sediakan bagi kita. Ya, ingat, begitu kita menjadi ciptaan baru, semua yang kita butuhkan sudah tersedia, lebih dari cukup. Tapi kalau kita tidak memahami kebenaran ini, ya kita minta terus. Padahal Dia sudah memberikan semuanya yang terbaik dan sempurna untuk kita. Ya, tapi kita masih boleh ngomong, Bapak, Engkau sudah sediakan semua. Tapi aku belum mengalami, Bapak. Aku bimbing aku. Tuntun aku.
untuk aku bisa menggunakan apa yang sudah kau sediakan. Ya, ayatnya di mana? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita sudah menerima, tapi kita belum bisa menggunakannya. Nah, Markus 11 ayat 24 ini ngajari kita ngomong kepada Allah Bapa. Jangan ngomong pada yang lain-lain. Ya. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita memberitakan Injil. Saat kita memberitakan Injil itu butuh kuasa, butuh otoritas. Selain Injil juga kita memberitakan kebenaran kepada orang lain. Ya, memberitakan Injil kepada orang yang belum selamat, belum menjadi ciptaan baru, memberitakan kebenaran kepada orang yang sudah menjadi ciptaan baru, supaya mereka terus berkembang, memiliki hubungan yang sehat dengan Allah Bapa, mengenal Allah Bapa, bertumbuh mengenal Allah Bapa. Ya, jadi memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman yang kita terima dari Allah itu terus bekerja di dalam kita. Nah, saat kita menyampaikan Injil, kebenaran Allah kepada orang lain, yaitu firman Allah, firman tadi juga bekerja di dalam diri orang lain. Ya, sampai tadi terus kita mengalami perubahan, terus orang lain juga mengalami perubahan terus. Sampai masing-masing tatap muka dengan Tuhan. Ya, nah ini dahsyatnya otoritas kuasa yang sejalan dengan firman Tuhan. Nah, ini contoh deklarasi ya. Contoh deklarasi seperti ini. Ini singkat saja. Kehidupan ada dalam kuasa mulutku, dan aku dipuaskan dengan buah mulutku. Keluar dari perbendaharaan baik dari hatiku, aku menghasilkan hal baik. Allah telah menempatkan perkataannya dalam hatiku, dalam mulutku, dalam pikiranku. Firman kebenaran dan berkat. Perkataanku penuh anugerah dan bijaksana. Aku menemukan firman-Nya dan memakannya, dan firman-Nya menyenangkan, menyukakan hatiku. Dia telah memenuhi mulutku dengan hal baik, agar keremajaanku dibaharui bagian Raja Wali. Aku memiliki roh iman, dan aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, kalau teman-teman amati, deklarasi ini rangkaian dari firman Tuhan. Jadi teman-teman dapat firman dari Tuhan apa yang tersimpan di dalam hati, muncul, diingatkan Roh Kudus, jadikan itu deklarasi. Katakan, karena itu perkataan kehidupan, perkataan dengan segala kelimpahannya. Kehidupan di bumi seperti di surga. Nah ini cara menggunakan otoritas kuasa dari Tuhan, baik untuk diri kita maupun masalah di sekeliling kita, situasi keadaan di sekeliling kita, juga orang-orang di sekeliling kita. Oke, sampai di sini saya kembalikan ke Bu Yeni.